Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lida Malia Zudi dengan NIM 66612301229. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis IFAS dan EFAS serta matriks SWOT dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Langsung saja, yang pertama itu ada analisis EFAS yang mencakup strength dan weakness. Untuk strength, itu poinnya yang pertama ada memberikan kesempatan magang dan kerjasama riset dengan bobot 0,09 dan rating 4 menghasilkan skor 0,36. Lalu poin yang kedua ada dekat dengan pusat kota dan transportasi umum yang mudah diakses. Memiliki bobot 0,14 dan rating 4 dengan skor 0,55. Selanjutnya rating yang ketiga. Poin yang ketiga ada laboratorium modern, perpustakaan yang lengkap, serta ruang kelas yang nyaman. Memiliki bobot 0,14 dan rating 4 menghasilkan skor 0,55. Lalu ada poin yang terakhir dari strength, yaitu beberapa program studinya berakreditasi unggul sehingga internasional, memiliki dosen yang berpengalaman dan riset yang berkualitas tinggi. Dengan bobot 0,14 dan rating 4 menghasilkan skor 0,5. Sehingga total dari strength ini bobotnya adalah 0,05 dan skornya adalah 2. Lalu lanjut ke weakness. Untuk poin yang pertama, untuk biaya pendidikan yang tinggi mungkin menjadi hambatan bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Dengan bobot 0,14 dan rating 1 menghasilkan skor 0,14. Lalu yang kedua, ada kurangnya ruang terbuka hijau di sekitar kampus Pakupatan. Dengan bobot 0,14 dan rating 2 menghasilkan skor 0,27. Lalu, ada kurangnya fasilitas olahraga dan rekreasi yang membatasi kegiatan mahasiswa di luar akademik. Memiliki bobot 0,14 dan rating 1,3 menghasilkan skor 0,18. Selanjutnya, ada sistem administrasi yang rumit, sehingga membuat proses pendaftaran dan pengurusan administrasi menjadi kesulitan. Dengan bobot 0,09 dan rating 2 menghasilkan skor 0,18, sehingga total dari weakness adalah memiliki bobot 0,50 dan skor 0,77. Selanjutnya, ada analisis EFAS atau faktor eksternal yang mencakup opportunities dan threats. Untuk opportunities, yang pertama adalah perkembangan teknologi yang memperluas akses materi pendidikan digital dengan bobot 0,13 dan rating 4 menghasilkan skor 0,52. Selanjutnya ada peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan membuat lebih banyak orang tertarik untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan bobot 0,13 dan rating 3,0 dengan skor 0,39. Selanjutnya ada perkembangan program studi baru yang memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Dengan bobot 0,13 dan rating 3,5 menghasilkan skor 0,46. Dan yang terakhir dari opportunities adalah peningkatan akses internet yang memudahkan mahasiswa untuk belajar secara online dan mengakses sumber belajar digital. Dengan bobot 0,13 dan rating 3 menghasilkan skor 0,39, yang pada akhirnya subtotalnya adalah bobot 0,52 dan skor 1,76. Selanjutnya ada threats. Untuk poin yang pertama, lulusan yang kurang siap memasuki dunia kerja. Dengan bobot 0,13 dan rating 2,5 menghasilkan skor 0,33. Lalu ada perubahan dalam preferensi generasi muda terhadap pendidikan yang mempunyai bobot 0,13 dan rating 2 yang menghasilkan skor 0,26. Selanjutnya ada kurangnya dukungan untuk kegiatan penelitian dengan bobot 0,09 dan rating 1 yang menghasilkan skor 0,09. Lalu ada keterbatasan dalam penggunaan teknologi modern seperti jurnal digital bagi mahasiswa dengan bobot 0,13 dan rating 1,2 menghasilkan skor 0,16. Lalu untuk total dari threats ini hasilnya adalah bobot 0,48 dan skornya adalah 0,83. Selanjutnya di sini ada kuadran dari hasil analisis IFAS dan EFAS tadi.
Nah, selisih antara kekuatan dengan kelemahan yang menghasilkan koordinat analisis internal atau sumbu X, hasilnya adalah, tadi bisa kita lihat dari strength dikurang weakness yang menghasilkan 1,23 ini adalah sumbu X dari kuadrannya. Lalu untuk selisih antara peluang dengan ancaman yang menghasilkan koordinat analisis eksternal atau sumbu Y ini dari indikator peluang yakni 1,76 dan indikator ancaman yaitu 0,83 dikurang yang menghasilkan 0,93 untuk sumbu Y. Jadi kuadrannya berada di kuadran 1 atau pertumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke matriks dan strategi SWOT. Nah, untuk yang pertama ada Strengths Opportunities atau SO, mencakup melakukan proyek riset kolaboratif yang memanfaatkan teknologi terkini seperti analisis data besar atau kecerdasan buatan. Ini memiliki bobot 0,26 dan rating 4 yang hasilnya skornya itu 1,04. Lalu ada mengadakan webinar, pelatihan online atau kursus singkat dengan mitra internasional untuk berbagi hasil riset dan inovasi. Dengan bobot 0,26 dan rating 4 yang menghasilkan skor 1,04. Lalu ada membuat platform virtual open house berbasis teknologi VR atau AR agar calon mahasiswa dapat mengunjungi kampus secara online. Dengan bobot 0,22 dan rating 4 yang menghasilkan skor 0,87. Selanjutnya ada membuat storytelling alumni sukses, konten sehari bersama mahasiswa Untirta atau vlog kegiatan kampus yang memiliki bobot 0,26 dan rating 5 dengan skor 1,30. Sehingga total untuk SO ini adalah skornya 4,26. Selanjutnya ada weakness dan opportunities atau WO. Yang pertama, ada berkolaborasi dengan startup teknologi lokal untuk mengembangkan solusi layanan berbasis AI, contohnya chatbot untuk layanan informasi, yang memiliki bobot 0,33 dan rating 4, yang hasilnya skor 1,33. Lalu, ada melakukan pengecekan rutin fasilitas digital seperti TV, proyektor, komputer yang ada di laboratorium maupun ruang kelas untuk mengetahui bagian-bagian yang harus diperbaiki. Ini memiliki bobot 0,33 dan rating 5 yang menghasilkan skor 1,67. Selanjutnya ada menyelenggarakan program literasi digital atau e-book untuk meningkatkan kemampuan digital mahasiswa dengan bobot 0,33 dan rating 5 menghasilkan skor 1,67. Nah, total untuk weakness dan opportunities ini skornya adalah 4,67. Selanjutnya ada strength dan traits. Untuk poin yang pertama ada menyelenggarakan kelas kolaborasi bersama praktisi industri sebagai guest lecturer dengan bobot 0,35 dan rating 3,50 sehingga menghasilkan skor 1,24. Lalu untuk strategi kedua, membuat sertifikasi tambahan di setiap program studi agar lulusan memiliki keunggulan kompetitif. Misalnya itu sertifikasi IT, bahasa asing, atau soft skill. Ini memiliki bobot 0,35 dan rating 4 yang menghasilkan skor 1,41. Lalu, ada menawarkan pelatihan tambahan atau sertifikat untuk mahasiswa supaya mereka lebih siap bekerja. Misalnya ada bahasa Inggris dan bahasa Korea. Dengan bobot 0,29 dan rating 4 menghasilkan skor 1,18. Sehingga total skor dari strengths dan traits ini adalah 3,82. Selanjutnya, atau yang terakhir, ada strategi dari weakness traits. Yang pertama ada menggandeng CSR perusahaan nasional atau internasional untuk
Pendanaan program beasiswa penuh. Ini memiliki bobot 0,29 dan rating 3,50 dengan skor 1,03. Selanjutnya ada meratakan kampus yang hemat energi seperti panel surya atau lampu LED otomatis dengan bobot 0,35 dan rating 5 menghasilkan skor 1,76. Lalu ada menyediakan protokol keamanan cyber yang kuat untuk melindungi data dan sistem dari ancaman eksternal. Ini memiliki bobot 0,35 dan rating 4 menghasilkan skor 1,41. Adapun total dari strategi weakness dan traits ini ada 4,21. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.